Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Anak-anakku yang saya hormati, yang saya banggakan, mudah-mudahan sehat semuanya, sehat walafiat, mengikuti pelajaran eh, hari ini dan sehat selamanya. Amin. Kita melanjutkan ya. Kita mengingat bahwa nilai mutlak itu adalah suatu bilangan positif atau ya 0 adalah bilangan itu sendiri, sedangkan nilai mutlak suatu bilangan negatif adalah lawan bilangan negatif itu sendiri, yaitu positif ya, sudah dibahas sebelumnya. Menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Oke, menggambar. Sebelum menggambar grafik fungsi, maka kamu harus mengingat kembali tentang koordinat Kartesius, di mana koordinat Kartesius dibentuk oleh dua buah garis lurus yang saling memotong di 0. Ya, seperti ini kan, nanti digambarkan ya. Dan disimbolkan dengan bilangan X untuk horizontal dan Y untuk vertikal. Ini namanya horizontal, ini namanya apa? Vertikal ya. Contoh grafik koordinat Kartesius. Misalnya ya, atau misalkan X sama dengan Y, X-nya sama dengan Y ya. Kalau X-nya 1, maka Y-nya juga 1 gitu ya. Dan nilai X dimulai dari bilangan negatif 2 sampai dengan 2. Dimulai dengan negatif 2 sampai dengan 2. Secara umum, kita buat tabel gitu ya. Tabelnya di sini adalah kolom-kolomnya ada 3 baris. 1, 2, 3. Barisnya, kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dimulai dengan angka 2 sampai dengan 2 ya. Berarti kalau sini negatif 2, negatif 1, 0. Berarti di sini adalah 1 gitu ya. Kalau X-nya sama dengan negatif 2, maka Y-nya sama dengan juga negatif 2. Maka di sini negatif 2, negatif 2 gitu ya. Negatif 2 sama dengan negatif 2 di sini. Oke. Kalau X-nya sama dengan negatif 1, maka di sini juga sama dengan negatif 1 gitu ya. Ini juga negatif 1. Ya, kalau ini 0 berarti di sini 0. Kalau di sini 1, di sini 1. Ya. Kalau di sini negatif 2, maka di sini adalah 2. Kalian ngisi sendiri di sini di bukunya supaya paham gitu ya. Ini 0, di sini adalah negatif 2 gitu ya. Itu. Nah, dari tabel ini kita sudah mengisi dari angka-angkanya di sini. Ini merupakan titik koordinatnya ya. X, Y, berarti negatif 2, negatif 2 ini merupakan titik koordinatnya. Kita gambar. Hubungkan titik-titik yang diperoleh ke dalam koordinat Kartesius ya. Dan setelah itu kamu akan menemukan bentuk grafik koordinat X sama dengan Y. Ini adalah X-nya ya. Ini adalah garis horizontal, ini adalah vertikal ya. Kalau X-nya sama dengan berapa tadi tuh koordinatnya? Negatif 2, negatif 2. X-nya negatif 2, berarti di sini dia. Sini. Ya. Ini pertemuannya antara negatif 2 dan negatif 2. Terus apa lagi? Negatif 1 sama negatif 1 berarti sini. Ya. Ini titiknya. Terus 0 dengan 0. Ini sini. Nah, udah saja. 1 dan 1. Oke. Ini dia. Gitu ya. Terus 2 dan negatif 2. Ini kita terlalu panjang. Nah, tarik ke atas. Nah, titik-titik ini merupakan titik 2,2. Nah, karena disuruh menggambar grafik ya, hubungkan aja titik-titik ini ya. Ini bengkok sih ya. Tidak menggunakan penggaris ya. Bengkok. Kalau kalian menggunakan menggambar ya harus lurus. Maka inilah merupakan garis ini merupakan garis apa? Mana tadi? Ini garis X sama dengan Y. Oke. Garis ini merupakan garis X sama dengan Y. Setelah
kalian atau kamu yang memahami tentang grafik koordinat kartesius, selanjutnya kamu akan menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Bagaimana cara menggambar grafik nilai mutlak? Nah, lihat baik-baik di sini ya. Grafik fungsi nilai mutlak tidak jauh berbeda dengan grafik koordinat kartesius. Hampir sama ya. Pada grafik fungsi nilai mutlak, fungsi x atau fungsi dalam x sama dengan nilai mutlak x, di mana nilai mutlak x sama dengan nilai mutlak y, atau fx sama dengan nilai mutlak x sama dengan y. Untuk lebih memahami, dalam menggambar grafik fungsi nilai mutlak, selesaikan grafik fungsi dari nilai mutlak negatif 3 sama dengan 3 dengan menggunakan langkah-langkah berikut. Di sini kita beri batasan saja ya, dari negatif 3 sampai dengan 3. Persennya adalah 1. Ini negatif 2. Ya, nggak usah terlalu banyak ya, karena itu penuh bukunya. Ya, bisa saja dari negatif 10 sampai dengan 10 gitu ya, bisa saja. Nah, sekarang kita menggambar ya. Ini rumusnya tadi ya. Fx sama dengan nilai mutlak x sama dengan y. Nilai mutlak x sama dengan y. Kalau 3, negatif 3 sini ya. Ini negatif 3. Ya, negatif 3 ini. Nah, itu warna negatifnya ya. Maka di sini kalau x-nya sama dengan nilai mutlak, maka sini ada 3 ya. Karena nilai mutlak negatif 3 adalah 3. Di sini 2, nilai mutlak negatif 2 adalah 2. Negatif 1 adalah 1. 0 tetap. Ini tetap 1, 2, ya. 3 ya. Nilai mutlak 3 ya 3, nilai mutlak negatif 2 adalah 2 gitu ya. Nah, maka di sini adalah titiknya adalah negatif 3,3. Di sini negatif 2,2. Ini negatif 2, ini 2 ya. Negatif 2, ini adalah negatif 1,1 ya. Ini adalah 1. Sini 1 ya. Di sini 2 ya, 3. Nah, cara gambarnya gimana? Ayo. Sajikan pasangan titik-titik di perolehan tabel kartesius. Kita gambar negatif 3 dan 3 ya. Negatif 3 dan 3 di mana itu? Negatif 3 dan 3. X-nya ini ya. Ini horizontal, ini vertikal. Negatif 3 dan 3. Seperti sini. Nah, sini. Titiknya di sini adalah negatif 3,3. Negatif 2,2. Ini. Ya. Sini. 1 di sini. Ya, terus 0. Sini 1. Ya. 1,1 ini. 1,1 ini. Sedangkan 2,2 ini gambarnya. Sedangkan 3,3 di sini. Berarti gambarnya adalah ini ya. Melalui titik 0 di sini ya. Ini karena gambarnya tidak menggunakan penggaris ya. Bengkok-bengkok ya, miring-miring. Berarti nilai mutlak yang di sini adalah nilai mutlak X sama dengan Y. Ini gambarnya ya. Y. Oke. Nah, kita menggambar lagi satu lagi. Berdasarkan definisi dan gambar grafik di atas dapat disimpulkan bahwa nilai X, nilai mutlak X, pada dasarnya menyatakan besar simpangan dari titik X sama dengan 0. Berdasarkan gambar di atas, ada kehubungan antara akar dari X kuadrat dan X dan nilai mutlak X. Apakah ada hubungannya? Nanti kita bahas ya secara mendalam ini. Ada pembahasannya sendiri. Agar lebih jelas, lengkapi dan amati tabel berikut ini. Nah, lihat baik-baik. Kalau X-nya sama dengan negatif 3 ya. Negatif 3. Ya, ini tadi rumusnya ya. Mana tadi rumusnya? X-nya ini. X sama dengan ini. Ya. Ini terpisah. Negatif 3 berarti 9 ya. Dari mana dapat 9 ya? Negatif 3 kuadrat. Negatif 3 kuadrat sama dengan 9. Berarti di sini sama dengan berapa nih ini? Hah? Berapa? 3. Ya, 3 ya. Terus negatif 2 di sini berapa? 4 kan? Duh. 4. Ini
4. Di sini adalah berapa? 2, 2. Di sini adalah berapa? 3. 2 di sini adalah 1. 1, 0, 0, ya 0 semuanya. 0. Di sini 1, 1, 4 ya. Di sini 2. 2 kuadrat ya 4. Dari akarnya tapi dikuadratkan ya sama dengan 2. Nilai mutlak 2 adalah berapa? 2 ya. Di sini 3, 3 ya, 3 semuanya. Nah, setelah kamu melakukan pengamatan pada nilai tabel di atas, nilai baris manakah yang sama nilainya? Yang sama nilainya ya ini. Ini dengan ini. Sama kan? Sama nggak? Sama, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 0, 0, dan seterusnya gitu ya. Berarti akar X kuadrat itu sama dengan nilai mutlak X gitu ya. Sama gitu. Apakah dapat? Setelah kamu melakukan pengamatan pada nilai tabel atas, nilai baris manakah yang sama? Oke, sudah. Apakah yang dapat kamu simpulkan tentang latihan 1? Ini kalian menggambar ya. Gambar. Ya, coba gambarkan dan kirimkan lewat WA Bapak ya. Secara japri. Gambarkan. Pertama-tama kalian ambil di sini dulu ya. Gimana ya? Tugas ini kalian ambil nggak usah terlalu banyak lah ya. -3 dulu sampai dengan 3. Untuk membuat tabelnya ini ya. Ambil dari tabelnya -3 sampai dengan 3. Mudah-mudahan tercipta gambarnya dengan bagus ya. -3 sama dengan 3. Gambarkan ini, kirimkan ke WA Bapak gitu ya. Biar saya koreksi. Kerjakan ini ya. Sekian penjelasan singkat ini. Ya, mudah-mudahan dimengerti. Kalau ada hal-hal yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan di forum WA atau di Japri atau di PM. Japri itu jaringan apa? Jalur pribadi ya. Kalau PM nggak tahu apa PM itu. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.